Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honda PCX kita yang udah tidak terasa udah setahun umurnya ya. Di servis terakhir setahun itu kita mau bahas apa sih yang terjadi di motor ini, apa aja penambahannya, apa aja penyesuaiannya yang buat motor ini jadi semakin lebih nyaman sesuai sama ridernya, yaitu saya. Oke, sudah setahun servis sudah habis, yang free-nya servis dan free oli juga sudah habis dan selanjutnya akan bayar sendiri. Servisnya tetap per 6 bulan karena memang ternyata oli yang dipakai di Honda PCX itu olinya yang masanya warna gold ya, jadi itu emang tahan 6 bulan guys. Tapi buat teman-teman atau buat saya juga biasanya pasti 3 bulan sekali tetap ganti oli ya. Nah, baru Gardan yang 6 bulan sekali. Oke, di motor ini saya mau bahas kelemahan-kelemahan yang kemarin itu. Alhamdulillah saya udah tidak merasakan lagi, udah nyaman sama motor ini, udah terbiasa lah ibaratnya setelah setahun ya. Dan apa aja sih yang saya pasang dari awal beli sampai sekarang, kalau kalian mungkin belum nonton videonya, saya rangkum di sini ya. Dan alasannya apa, kenapa saya beli itu, saya pasang itu. Ya begini aja stylenya. Oke, yang pertama, saat waktu pertama kali saya beli motor ini, beberapa hari setelahnya saya langsung jalan dan cari apa ya, cari anti gores nih. Jadi anti gores ini tuh untungnya ini masih pakai punya yang lama ya, PCX sebelumnya, jadi banyak banget yang jual. Dan kalau yang roastingnya agak susah karena segi 4 dan lebih tebal karena dia langsung kaca. Kalau ini kan dia kayak plastik gitu ya, ini rawan banget sebenarnya lecet guys. Tapi kalau punya saya tuh, ini baru diganti. Jadi awalnya tuh saya baru beli motor, saya langsung beli sendiri, saya pasang salah. Di sini tuh ada kayak terkelupas. Tapi kalau untuk sekarang udah bagus karena setahun kemarin langsung saya ganti juga, kebetulan ada. Harganya itu kalau di dealer 98.000, tapi kalau kalian beli online sekitar 100.000. Dipasanginnya free asal kalian sama servis. Oke, itu hal pertama yang saya beli waktu motor ini datang. Yang kedua adalah engine guard, engine-nya garis besarnya. Nah, engine guard ini penting karena untuk melindungi dari batu-batu kerikil gitu guys. Jadi mungkin kalian belum tahu, mesinnya 160-nya Honda itu semua engine mountingnya di atas. Jadi di bawah tuh gak ada engine mounting lagi. Jadi begitu kena sesuatu yang keras atau dia ceper, kena gelobakan, dia kena langsung ke crankcase. Nah, kalau crankcase kena jebol itu langsung keluar oli. Nah, sebenarnya ada juga yang bilang sama aja kok kalau engine mountingnya di bawah kena batu atau apa, tetap engine mountingnya patah. Iya, tetapi kan engine mounting yang patah, begitu dilas ya udah engine mounting gitu kan. Kalau ini crankcase yang jebol, crankcase dilas ya tetap aja tuh crankcase yang pernah jebol gitu loh, pasti mengurangi harga jual juga. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu aman juga karena dia di sini ya, baut-bautnya di sini ada di sebelah itu satu baut lagi. Dan itu katanya kalau kena hentaman terus-terus yang pecah di bagian atas. Nah, solusinya adalah buat teman-teman yang pakai motor 160, terutama Stylo dan PCX ya, itu agak rendah kayaknya, jangan diceperin lagi guys. Kalau kalian ceperin lagi, ya ceperin lagi dan pakai ini itu sama aja bohong. Ini tuh nambah berapa senti ke bawah soalnya. Kalau kalian ceperin dia bakal nyangkut terus. Nah, kalau kalian nggak pakai ini, ya udah terekspos. Ya kalian pilih lah. Kalau kalian mau ceper, ya harus terima konsekuensinya, bakal terjadi seperti itu. Apalagi di Indonesia khususnya jalanannya tidak semuanya mulus ya. Jadi kita lihat-lihat juga, walau kapanpun masih ada jalan yang rusak. Jadi kalau mau pakai ini jangan diceperin, standarin aja. Ban juga kalau bisa jangan di downsize. Kalau mau downsize cari ukuran yang pas agar jangan sampai ininya mentok. Kalau saya selama ini waktu shocknya standar itu mentok, nanti kita bahas ya, tapi sekarang udah enggak. Kenapa pilih ARM nih? Seperti kalian lihat juga sudah mulai bengkok-bengkok ya tuh, karena memang sering masih amblas. Pilih ARM karena saya cari ada lubang baut olinya di bawah ya, jadi jangan salah pilih. Dan ini masangnya juga gampang, baut yang samping sana tinggal di sliding. Ada juga yang jual baut samping sana tuh dia kayak gini, jadi nggak bisa di slide gitu, masukinnya susah. Rekomendasi sih ARM atau Hayadetsu
Nah, saya belinya ARM. Oke, itu produk kedua yang saya beli setelah saya beli motor ini. Yang ketiga apa yang saya lakukan? Langsung ngecat velg, guys. Nah, ngecat velg ini tujuannya adalah selain tampilan, saya itu orangnya pelupa kalau di parkiran. Jadi kalau velgnya merah jadi tahu, oh PCX abu-abu velgnya merah gitu. Tuh, habis itu lanjut kita beli kemarin tuh langsung ke sarung jok. Nah, ini sarung jok udah yang kedua ya. Yang pertama itu sarung joknya udah dicakar kucing, udah jebol, tapi itu kulit. Nah, ini saya beli yang kedua malah bukan kulit ya, kayak bahannya semi-semi kain gitu. Tuh, kalau kalian bisa lihat. Licin, kurang bagus sih ini. Tapi tampilannya oke. Nih. Tuh, mereknya ini ya. Harganya pun nggak nyampe 100.000 guys, promo. Nah, jadi kalau kalian mau beli, ya pilihan kalian. Cuman ini licin. Kalau kalian pacaran cocok sih. Tapi kalau kalian kayak saya, udah kurang cocok. Nah, setelah itu kita beli ini, sandaran jok. Sandaran jok ini dulu harusnya sementara ya, karena kita mau coba pakai jalan jauh ke Samarinda. Tapi ternyata sampai sekarang nggak dilepas-lepas karena mau nyari penggantinya bingung. Dan istri, anak-anak saya semuanya sudah suka pakai ini. Jadi kan ini memang motor keluarga. Jadi setiap pagi saya nganterin mereka, saya bawa mereka tuh pakai ini. Lebih enak mereka. Jadi nggak jatuh-jatuh ke belakang. Walaupun motor ini sebenarnya dia rata ya, nggak turun gini, tapi dia rata. Tapi tetap enak pakai ini. Walaupun tidak estetik, tetap saya pakai. Ini dulu sandarannya di harga 200 ribuan kalau saya nggak salah sama ongkos kirim. Nanti saya cek saya kasih linknya di bawah aja. Lanjut setelah itu saya beli lagi pernak-pernik itu berupa ini nih. Nah, ini spion tambahan karena kalau kita jalan, nah di bagian sini dan di bagian sini itu kadang tidak terlihat. Oke. Dan di sini, nah kalau kita dari sebelah sini, di bagian sebelah sini itu motor tidak terlihat nih. Tidak terlihat dan tidak terdengar. Nah, jadi saya belilah ini untuk mengatasi blind spot tersebut. Memang ini kegedean karena waktu pas saya beli cuma ada ini di DIY. Jadi saya beli ini aja. Ini sekitar 80 ribuan kalau nggak salah. Lanjut, apa yang kita ganti? Ya, ini windshield. Karena windshield AC-nya itu tebel, besar segini kalau nggak salah. Dan ada tempat platnya. Jadi saya mau ganti ini. Nah, tapi kenapa platnya kayak pindah dari sini ke bawah? Nah, itu nanti masuk ke alasan nomor 2. Karena waktu pas dia mau balik nama ke Samsat itu ditegur. Nggak boleh Pak platnya di situ. Harus di depan sini atau di sini. Atau pokoknya di depan lah, nggak boleh ketutupan. Nah, saya tanya, kalau di bawah gini gimana? Kayak ADV, ternyata boleh. Ya udah saya pakai yang begitu. Itu nanti ya platnya. Nah, lanjut setelah ganti visor yang lebih pendek, yang bening. Saya sukanya bening daripada hitam. Saya lanjut beli jalu. Nah, jalu ini pun ini saya ngelepas ya. Ngelepasnya salah, masangnya salah karena ngerjain sendiri. Makanya saya nggak buat videonya. Jadi ini dia pakai karet di sini. Aslinya itu dia pakai besi dari dalam. Nah, itu saya lepas semua, saya ganti. Lebih stabil sih memang sekarang, lebih enak. Tangan nggak terlalu getar lagi. Tapi ya itu kelemahannya tuh, dia agak kayak longgar. Jalu ya, jalu ini 100 ribuan karena ini orinya Honda. Bautnya aja yang saya ganti. Lanjut, apalagi emblem. Nah, setelah itu saya beli emblem biar ya kan itu sudah merah ya. Jadi emblemnya saya ganti merah dan merah. Nah, emblemnya ini saya lupa belinya di mana, tapi just itu aja saya emblem. Lanjut, setelah ini saya ganti shock breaker. Nah, kenapa saya ganti shock breaker? Buat teman-teman mungkin yang nonton dari awal itu sudah tahu kalau motor ini lembut, shocknya itu lembut sekali, bahkan sampai mentok. Nah, alasan saya bilang jangan diceperin, dalam kondisi standar, ban standar, velg standar, shock standar, engine mounting, crankcase itu selalu mentok sebelum saya pasang itu. Saya pasang itu makin mentok lagi. Nah, itu terjadi saat saya berboncengan. Ya, kalau saya sendiri sih oke lah, berboncengan parah. Jadi saya pasang lah itu, saya ganti shock breaker belakang. Ukurannya sama 365, tapi dia ada preloadnya dan ada reboundnya. Saya atur agak lebih keras, tapi tidak terlalu keras dan tidak mentok. Jadi ini bonceng 4 pun aman ya. RCB Flow 2 juta sekian saya beli, lupa. Ini yang tipe S, bukan yang tipe Pro. Kalau Pro itu dia ada
kompresinya. Saya nggak ngerti cara kompresi, jadi saya pesan yang ribbon aja. Oke, itu soknya standar, ukurannya standar, cuman ada tabungnya, lebih keren aja. Dan diambil yang sewarna ya, warna merah, bronze, dan hitam. Oke, lanjut mud flap. Itu juga awal-awal saya beli sebenarnya. Mud flap itu saya ganti karena yang biasanya itu tipis. Saya ganti itu lebih ya tampilan aja sih, tampilan aja ya. Itu shock breaker. Jadi ya seperti itu, kalau kalian ingin pasang pelindung mesin, jangan diceperin. Kalau kalian mau diceperin, ya udah jangan pasang pelindung mesin. Dan usahakan kalau ada jalan jelek, jalan berbatu, jangan ngebut pelan-pelan. Jangan dibawa off-road juga, pasti jebol. Banyak banget kasus stylo, PCX ya, yang jebol tuh banyak itu. Vario sama ADV itu ada beberapa lah menurut saya. Yang lainnya masih standar. Lanjut ke pernak-pernik dari ARM. Nah, saya itu beli pernak-pernik ini karena nih, termasuk ini ya, karena ini. Nah, jadi pelindung radiator saya ini patah begitu saya pulang dari seberang penajam naik ke Kelotok gitu kan. Mungkin dia entah kena stang motor atau apa di sini, kena bostep, patah. Jadi saya ganti aja yang seperti itu, tipenya tipe Geisha, plus beli leherannya. Setelah itu karena saya rasa sekalian aja deh, jadi saya beli tutup ini. Saya beli juga tutup ini cover tutup bensin, tutup radiator, sama ini. Nah, dan juga ARM lagi ada ini cover dari plat belakang. Sebenarnya plat depan juga ada, cuman nanti kita bahas di depan. Dan mata kucing. Nah, ada lagi sebenarnya penutup radiator bawah, cuman saya belum pasang karena saya belum ada ganti air radiator ya. Air radiatornya masih oke lah, pakai yang biasa aja. Tuh, lanjut. Nah, kalau ini PNP aja besi, cuman ya gitu, karena dia besi jadi kalian harus pasang 3M buat supaya nggak bunyi-bunyi. Lanjut, habis itu kita karena motor ini aneh anehnya itu dia lemot, dan penggunaan konsumsi BBM saya itu di 36-an, 35. Saya gantilah busi pakai Moto DX dari NGK. Dan ini kalian lihat air filternya saya ganti sama Nimo yang busa ya. Alhamdulillah sekarang oke. Tetap 37 di 36 37, tapi lebih responsif tarikannya, lebih enak, lebih ringan. Nah, lanjut kita beli dudukan plat depan. Nih, alasan saya tidak bisa pakai cover ARM karena ini kalau dipakein cover yang berat-berat, dia akan ogrek-ogrek. Nah, jadi saya pakai yang tipis-tipis begini aja, yang penting platnya terpampang di depan. Dan cara pasangnya langsung ke sini. Sebenarnya ini cuma buat body, tapi saya pasangin ini berat. Ini nyambungnya ke lampu dia. Nah, itu aja. Nggak ada lagi yang saya ganti. Lampu insya Allah nggak akan pakai bilet karena saya memang tidak terlalu suka yang silau-silau. Saya sudah suka sama silaunya lampu itu. Dan lampu belakang juga udah oke sih menurut saya. Sennya itu buat silau. Sen standarnya motor sekarang LED itu buat silau banget guys. Jadi mau diganti pun rasanya kayak sayang gitu. Buat apa, udah oke. Nah, maaf juga kotor nih seperti yang Anda lihat. Tadi panas, sekarang hujan. Selalu begitu di Balikpapan. Gak ada lagi yang bisa diomongin, semuanya oke. Nah, masalah air radiator juga terakhir diperiksa di servis terakhir itu sudah aman, sudah oke. Tetap ada rembesan, tapi rembesannya itu nggak netes dan masih dibilang wajar lah sama dealer. Saya juga ngerasain juga wajar sih motor ini, nggak terlalu yang bagaimana, udah oke aja. CVT sampai sekarang belum ada masalah, cuman dibersih-bersihkan aja. Belum ada yang aus, padahal sudah setahun, tapi memang kilometernya baru di 7.000 ini guys. Jarang jalan dia pagi sore aja. Nganter pulang kerja, jalan-jalan jauh sudah di rumah aja. Kalau jalan-jalan jauh paling pakai mobil atau pakai motor yang mio biasanya. Nah ini, oke. Jadi aman sih guys kalau kalian mau beli Honda PCX 160 sudah oke, mesinnya aman, gak ada masalah kok. Cuman ya itu aja yang menjadi PR. Crankcase-nya rawan jebol. Apalagi kalau kalian suka ceper-ceper. Ya udah, kalau udah ceper ya udah. Kalau bisa jalannya juga santai, jangan kayak gini. Ini kondisi standar seperti ini aja dia nyangkut, apalagi diceperin.
Oke, sekian video dari saya. Kalau suka di like, komen aja apa yang mau ditanyain. Ini tampilan dari depan seperti ini ya. Kalau menurut saya sih saya suka yang seperti ini. Dulu NMAX saya juga saya giniin, tapi banyak orang yang nggak suka lah. Ya itu style. Baik lagi ke orang-orang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.